Bismillahirrahmanirrahim. Ya halo semuanya. Jadi selamat datang ya di video kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara mah, GERD, dan juga tukak lambung. Nah, ini nanti mungkin yang sering dialami ya pada remaja terutama gitu kan, apalagi perempuan nih sering banget perutnya sakit ya akibat mungkin salah makan dan sebagainya. Jadi disclaimer dulu, video ini adalah untuk tujuan edukasi, bukan untuk menakut-nakuti atau membuat parno. Jika dirasa mempunyai gejala seperti yang disebutkan di video ini dan dirasa menetap, silakan boleh periksa ke dokter ya untuk diagnosis pastinya. Ingat, jangan mendiagnosis sendiri, no self-diagnose. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas pertama kali adalah mungkin secara definisi dulu ya. Berikutnya persamaan dan juga perbedaannya, karena ini emang mirip-mirip gejalanya guys. Yang ketiga itu adalah penanganannya, dan yang keempat adalah tips untuk menghindarinya. Jadi simak sampai akhir ya. Jadi yang pertama dulu ya, itu kita sering mengenal namanya GERD ya. Apa itu GERD? GERD adalah singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Apa itu? Gastroesophageal, jadi dia itu lambung dan juga kerongkongan ya, esofagus. Nah berikutnya reflux, dia itu keluar isinya guys. Disease itu penyakit ya, jadi GERD itu ya suatu penyakit yang mana menyebabkan keluarnya isi dari lambung itu sampai ke bagian kerongkongan atau gasternya. Nah bayangin, isi dari lambung itu adalah asam lambung ya kan. Nah asam lambung ini ketika keluar itu bisa menyebabkan iritasi pada bagian kerongkongannya gitu guys. Nah berikutnya ada namanya gastritis ya, atau yang familiarnya disebut sebagai mah gitu ya. Nah gastritis ini dia dari kata gaster dan itis. Gaster itu dia lambung ya, itis itu peradangan. Jadi gastritis adalah peradangan pada lambungnya. Nah yang dimaksud adalah bagian dalamnya atau mukosanya tuh kayak gini gambarannya. Nah berikutnya yang ketiga ada namanya tukak lambung ya kan, tukak lambung atau disebut juga sebagai ulcus pepticum, terutama khasnya di sini adalah ulcus gastricum ya. Nah dari mah tadi kalau dibiarkan asam lambung itu akan menggerus, dia jadi seperti ini guys, ada kayak cekungannya, namanya adalah ulcus atau tukak. Lah ini adalah bentuk lebih parah daripada mah gitu ya. Berikutnya kita akan membahas soal gejalanya. Nah, kalau kita ngomong gejala ya di bagian perut, itu hampir mirip semua guys. Makanya ada istilah dispepsia. Ini mungkin sering dengar teman-teman ya, dispepsia gitu ya. Nah, dispepsia ini dia adalah sindrom atau kumpulan gejala atau perasaan tidak nyaman pada bagian perut ya. Nah, ini yang mirip guys ketiganya ya. Ada yang pertama itu bisa mual, muntah, nyeri perut, perutnya begah, cepat kenyang, sering bersendawa, ya kan, nyeri ulu hati. Terus gimana dok membedakan ketiganya itu? Nah, untuk membedakannya ya kita bahas dulu yang pertama adalah mah dulu ya, atau gastritis. Nah, untuk gastritis atau mah ini dia gejalanya lebih sering pada bagian perih di bagian lambung ya, atau di ulu hati atau perut sebelah kiri atas, dia akan merasa perih ya. Berikutnya dia juga bisa nanti merasakan sering bersendawa juga. Nah, biasanya orang-orang yang mengidap mah ini ada pencetusnya. Dia telat makan, makannya nggak teratur, makan tinggi lemak, rendah serat ya. Berikutnya banyak makan pedas atau makan terlalu asam gitu ya. Nah ini sering banget nih buat yang mungkin nge-skip sarapan gitu ya, yang nggak biasa gitu kan. Tiba-tiba nggak sarapan tuh. Nah itu bisa juga dia mengalami mah juga seperti ini. Nah berikutnya dari mah ini kalau dibiarkan dia dapat semakin parah ya, menjadi tukak lambung atau ulkus pada bagian gaster ya. Nah kalau dia udah seperti ini, dia bisa menyebabkan perdarahan pada area lambungnya. Nah kalau tadi pada bagian mah itu mungkin mual muntah biasa, tapi kalau pada ulcus pepticum atau tukak lambung ini, dia bisa mual muntah disertai dengan keluarnya darah gitu ya. Atau juga bahkan bisa ketika BAB-nya berwarna hitam seperti itu, disebut sebagai melena. Nah ini yang khas ini. Kalau tadi mah ya karena akibat kurang teratur saat makan, ketika diberi makan ya kan itu gejala berkurang atau membaik. Tapi pada ulcus gaster ini karena dia udah ada lukanya ya, tukak lambungnya, itu ketika dia makan justru perutnya akan terasa sakit ya.
ada namanya itu food pain ya, dia itu akan sakit pada bagian perutnya ketika diberikan makanan seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga yang khas adalah namanya GERD. Nah, ini khas banget nih, saya berkali-kali ketemu ya orang yang kena GERD. Nah, kalau GERD ini dia pemicunya apa? Bisa karena dia itu obesitas ya kan. Berikutnya dia perokok, suka minum kopi tanpa ada makan berat terlebih dahulu. Berikutnya dia itu tidurnya itu sebelum tidur dia makan besar dulu tuh. Jadi kan asam lambung banyak terproduksi tuh, dia malah keluar juga bisa seperti itu. Nah, berikutnya bedanya adalah kalau tadi itu bagian mah sama tukak lambung itu yang rusak lambungnya, kalau ini yang rusak bukan lambungnya guys, tapi bagian ototnya atau musculus sphincter esophagus ya yang bawah ini. Nah, dia itu kayak jenis apa ya, kayak klep gitu guys. Jadi biar nggak keluar isi lambungnya gitu, dia ada ototnya yang menutup kan. Tapi kalau dia itu letoy gitu kan, ya dia bisa keluar lagi makanannya. Tadi ya penyebab dia letoy itu banyak banget ya, tapi lebih sering pada orang yang obesitas. Berikutnya, gimana mengobatinya dok? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, untuk penanganannya, ya kita bagi penanganan awal dulu ya. Jadi, kalau ada gejala nih, sakit perut nih, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah minumlah air putih hangat dulu. Ya kan, diminum dulu supaya meringankan gejala dan juga ya seenggaknya agak menetralkan pada pH lambungnya. Nah, berikutnya, longgarkan pakaian dan silakan duduk secara tegak ya. Jadi ya, relax aja pokoknya gitu. Tarik nafas, buang nafas gitu kan. Nah, berikutnya silahkan kalau punya ya boleh konsumsi obat mah ya seperti ini. Dia adalah antasida. Ini dijual bebas ya. Bahkan mereknya pun ada ya, kayak mohon maaf ya, Promah, Milanta gitu-gitu ya. Nah, yang penting obat-obatan tadi itu diminum sebelum makan ya. Nah, berikutnya kalau udah seperti itu tapi kok masih menetap, ya silahkan cek ke dokter buat diberikan obat-obatan ya. Mungkin disuntik ya dengan ranitidin atau omeprazol atau obat golongan lainnya ya kan. Nah, perlu diingat juga penyebab ketiga penyakit tadi ya, selain karena memang gaya hidup, juga bisa nih sering pada orang yang mengkonsumsi obat anti nyeri dalam jangka lama ya kan, atau yang sering minum jamu. Hati-hati. Saya pernah ketemu pasien ya, beliau itu muntah darah gitu kan, ternyata ada bagian lambungnya itu ada tukaknya gitu. Ternyata beliau kesehariannya suka minum jamu kuat ya kan, karena mohon maaf pekerjaan beliau itu mengharuskan tenaganya itu dipakai semua ya. Mungkin petani, mungkin juga kulit bangunan gitu kan, sering pegel. Nah ini jangan sembarangan minum jamu atau obat yang kuat-kuat gitu-gitu ya. Karena efeknya dia juga bisa melukai pada bagian lambungnya. Nah, penyebab lainnya juga bisa karena infeksi ya, seperti infeksi dari Helicobacter pylori. Nah, ini juga unik nih. Biasanya seorang dokter untuk memastikan diagnosisnya itu bisa menggunakan endoskopi ya. Endoskopi itu dimasukkan kamera ya, lewatnya itu hidung. Dia nanti akan mengecek lambungnya kayak gini nih. Nanti akan kita lihat dia itu yang rusak pada bagian otot sphincter esofagusnya atau pada bagian lambungnya, apakah dia hanya radang atau apakah dia ada tukaknya gitu guys. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, yang terakhir ya, yaitu tipsnya. Tipsnya nih, jelas ya. Kalau emang ingin terhindar dari penyakit tadi, hindari dulu penyebab yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, berikutnya kalau udah kena, ini yang spesifik ya. Yang pertama, itu banyak minum air putih ya. Yang kedua, itu makan sedikit tapi sering. Jadi, jangan langsung makan dalam porsi banyak ya. Ya, makan sedikit ini boleh pakai roti ya, atau mungkin pakai singkong gitu ya. Dan hindari dulu yang goreng-gorengan nih. Kita hindari yang goreng-gorengan, yang berlemak, pedas dan juga asam ya. Itu hindari dulu sementara. Nah, berikutnya lagi, kalau punya GERD ya, ini ya boleh punya GERD ya. Kalau mau tidur ya, misalnya mau makan gitu kan, dijeda dulu ya, minimal 2 jam lah. Misalnya nih, saya mau tidur jam 10 malam. Ya, saya berarti maksimal makan malam jam 8 malam ya kan. Jam 8 malam itu maksimal makan supaya nggak naik asam lambungnya gitu ya. Nah, berikutnya lagi kalau udah terkena, misal mau tidur, silahkan tidur menggunakan 3 bantal ya. Jadi dia posisi dadanya lebih tinggi. Jadi asam lambung itu nggak naik ke atas gitu ya. Nah, mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Banyak kurang saya mohon maaf. Jangan lupa klik like, komen yang banyak, share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa bernilai jariah buat kita semua, dan juga subscribe. Terima kasih.